Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang kembali di vlog saya Daryl Fabia. Kali ini saya mau jalan-jalan santai keliling Jakarta pakai mobil andalan yaitu Innova Reborn bensin. Sekalian saya di sini bahas apa aja kelebihan dari mobil ini dan yang saya suka dari mobil ini ya pastinya ya. Oke, enjoy the road. Oke, sekarang saya lagi ada di Jalan Kalimalang ya, gengs. Kalimalang di daerah Cipinang, arah ke Tol Wiyoto Wiono. Jadi arah ke Cawang ya ini. Dan ini jalannya lumayan lancar, ya. Nah, enaknya tuh kalau mobil ini tuh kalau di jalanan dalam kota kayak gini ya, itu tuh dia nggak untuk kenyamanan penumpang tuh paling enak ya. Jadi dia nggak yang ajelut-ajelutan ya, seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya kan dia powernya nggak terlalu gede ya. Jadi enak gitu kalau misalkan dibawa kayak gini, nyaman ya, halus gitu, gas-gasannya halus, terus juga jalannya juga lembut ya, suara mesinnya juga lembut gitu gengs. Nah sekarang saya udah sampai di perempatan ini ya, antara Kalimalang sama Tol Wiyoto Wiono ya, yang ke arah Priuk. Jadi arahnya sekarang ini saya mau ke Ancol ya teman-teman ya, mau ke arah Jakarta Utara, Ancol. Sekalian nanti dari Ancol terus kita muter-muter ya, Mangga 2 dan sekitarnya. Soalnya saya kebetulan jarang, selama Covid ini jarang muter-muter Jakarta ya. Jadi pengen tahu suasana Jakarta sekarang kayak gimana. Di sini saya masuk tol ya teman-teman ya, di depan. Nah oke gengs, nah ini kita masuk tol di gerbang tol Kebonanas ya, di daerah Kebonanas. Tarif tolnya masih 10.000 gengs. Untuk tol dalam kota Jakarta tarif tolnya masih 10.000. Oke, kita naik. Nah di sini terkenal bergelombang ya tolnya, karena dia kan jembatan ya, dan juga udah lama, dan kebetulan kayaknya sih gak banyak juga maintenance yang dilakukan di jembatan ini. Jadi ya kayaknya banyak gelombang. Karena banyak gelombang, nah sekalian di sini saya mau ngerasain juga kenyamanan suspensi dari mobil ini. Nah ini sebelah kiri ini itu ya teman-teman ya, yang tol yang dari arah tol Becakayu ya. Jadi tol Becakayu tuh sudah sampai ujungnya yang di bagian sini, yang di bagian tol Wiyoto Wiono, dan ini nyambung ya teman-teman ya. Jadi nanti ada yang keluar tol di sini, di bagian sini keluar tol buat ke mana, Kampung Melayu, dan juga ada yang langsung masuk tol buat ke tol dalam kota sini gitu. Nah nanti di depan itu interchange-nya. Nah ini dia interchange-nya teman-teman. Nah ini dia. Jadi nanti dari yang tol Becakayu dari Bekasi, nah itu nanti bisa langsung masuk ke tol dalam kota sini gitu. Tapi masih ditutup ya teman-teman ya. Jadi udah selesai, cuman mungkin belum diuji ya. Sama itu juga masih belum di aspalnya, belum halus gitu. Nanti mungkin beberapa waktu ke depan nanti akan diperhalus dan diuji coba mungkin ya, nanti baru bisa digunakan untuk langsung masuk ke tol dalam kota sini. Nah ini jalannya bergelombang ya, terutama di sambungan-sambungan jembatannya ya. Dan ini nyaman sekali suspensinya untuk saya. Jadi empuk tapi dia nggak begitu ngayun. Jadi dia nggak ngocok perut juga. Tapi ya memang yang dikorbankan adalah handlingnya yang terkorbankan. Jadi handlingnya ya emang nggak terlalu bagus ya. Cuman dari segi kenyamanan ini nyaman banget ya. Pas lah untuk mobil keluarga. Di ngelewatin Cempaka Putih sini jalanan makin sepi gengs. Jadi enak jalannya nih ya, bisa tenang gitu ya. Jarak antara mobil dengan mobil juga nggak begitu dekat gitu ya. Bener-bener ini nih sepi setelah Cempaka Putih ya. Jadi setelah Cempaka Putih nih mau Kelapa Gading, arah ke Kelapa Gading dan Tanjung Priuk dan seterusnya nih lancar banget jalannya, sepi gitu. Emang dari dulu sebenarnya emang daerah sini sepi sih kalau tol ini. Jadi yang area yang paling rame tuh dari Cempaka Putih ke sebelumnya sampai Cawang itu tuh rame banget. Kadang malah macet
gitu gengs. Oke, ini baru ngelewatin Tanjung Priuk ya gengs. Nah setelah ngelewatin Tanjung Priuk ke arah Ancol dan seterusnya sana itu banyak rame di sini ya. Mulai rame lagi, rame truk-truk di sini. Nah terus yang saya rasakan dari mobil ini ya, itu kalau dia saat agak kecepatannya agak tinggi dikit, itu tuh nggak ngerti gimana di bagian bawah situ ya, itu ada suara angin yang agak-agak mempengaruhi handling juga ya. Jadi kayak agak suara angin di bawah sesekali tuh hus gitu ya. Itu mempengaruhi handling ya teman-teman ya. Jadi pada saat kayak gitu tuh agak-agak berat, setir agak-agak berat gitu. Di bagian saya sih ngerasanya di bagian bawah deket ban gitu ya. Mungkin karena kotoran ya. Jadi nanti coba saya bersihin. Barangkali karena kotoran, tapi overall dari pertama saya beli ini tuh memang suka kayak gitu teman-teman. Jadi di bagian bawah tuh aerodinamikanya agak kurang ya, aliran udara di daerah bawah situ, daerah bawah deket ban ya. Nah ini ada yang baru nih gengs di sini nih, ini nggak tahu apa nih di sini nih, ada yang baru tuh nggak tahu mau dibangun apa ya teman-teman ya. Ini di daerah, udah masuk daerah Ancol ya. Itu nggak tahu mau dibikin apa, tapi masih dibangun. Kita tunggu aja itu mau dibangun apa. Ini saya juga baru tahu gengs ada yang kayak begitu di sini. Nah ini saya keluar di Ancol teman-teman ya. Jadi saya keluar di Ancol Senen Mangga 2 ya. Turun kita dari tol di sini, langsung masuk ke jalur dalam kota biasa. Sepi gengs. Di depan sepi, biasanya ini rame nih, yang motor, yang ini banyakan ini, soalnya ini ya jalan gede juga ya, jalan protokol ya. Nah ini saya masuk ke area Mangga 2 ya. Jadi tadi habis dari keluar tol gitu, nah itu langsung saya masuk ke Gunung Sahari ya, jalan Gunung Sahari, terus masuk ini ke jalanannya Mangga 2 ya. Nah ini dulu zaman kecil saya sering nih lewat sini geng. Sama ini ada rel kereta di sini udah ada dari dulu ya. Nah ini sambil nostalgia gengs di sini. Wah di sini banyak ini gengs, ternyata gojek parkir nih di jalur paling kanan, pas di depannya ITC Mangga 2. Wah ini nih nggak tahu nih emang khusus gojek apa emang nggak tahu nih kenapa bisa ada gojek atau ojol ya, ojek online parkir di sini. Nah ini saya ke Glodok gengs, daerah Glodok. Jadi muter tadi dari Mangga 2 terus langsung ke area Glodok ya. Nah, di sini rame gengs, rame di sini. Enggak rame-rame banget sih, tapi ya lumayan rame lah ya. Itu di kiri banyak yang parkir di daerah Glodok ini. Nah ini saya masuk ke daerah Monas ya teman-teman ya. Medan Merdeka. Nah, ini di sini jalannya yang paling saya suka ya di Jakarta ya, karena halus. Ini halus banget nih jalannya di sini. Daerah Jalan Medan Merdeka. Ini saya di Jalan Medan Merdeka Barat ya. Nah, yang lurusnya ke arah HI langsung. Nah, ini situasi Monas terkini, gengs, kayak gini. Nah, nggak kelihatan sih ya. Nanti mungkin kelihatan di sebelah sana kali. Nah di situ ada alat berat ya gengs ya, itu di dalam Monas ini halamannya. Nah itu ada alat berat tuh di situ. Kayaknya mau ada yang dibangun tuh di sini, tapi belum tahu nih apa yang dibangun. Belum tahu apa yang dibangun. Nah ini juga nih, ini tuh, ini nggak tahu membangun apa nih di sini. Ada banyak alat berat di sini. Ini nyaman ya teman-teman ya mobilnya ya, buat jalan, kalau buat jalan santai kayak gini aja nih nyaman mobilnya. Sama nih mobil kan agak tinggi juga ya. Dia pakai leather frame chassisnya, terus dia juga ground clearance-nya agak tinggi dibanding MPV lain, jadi lebih peace of mind ya, lebih tenang. Jadi kalau mau dibawa ke segala medan juga gitu gengs. Nah ini di HI gengs, wah rame di sini. Semrawut jalannya di HI ini, karena kan ini persimpangan dari banyak celah ya, jadi ya wajar lah kalau rame. Ini rame banget ini di sini, antri.
pada intercepting, saling ngilang mobilnya di HI sini. Nah, ini udah ngelewatin bundaran HI, sekarang di Jalan Sudirman, gengs. Nah, di sini udah lengang ya, trafiknya nggak begitu rame sih, cuman lancar dia. Saya bisa jalan 60 km per jam di sini. Nah, ini saya langsung balik teman-teman, langsung baliknya lewat Semanggi ya, Semanggi terus ke arah Cawang. Nah, ini tiba-tiba macet nih di sini. Kayaknya pada pulang kerja nih orang-orang yang nggak WFH nih, pada baru pulang kerja nih. Tiba-tiba ngerem. Nah, ini udah masuk daerah Semanggi ya, Jalan Gatot Subroto ya, dan macet, gengs. Ini rame banget nih, pasti orang pulang kerja udah fix ini. Yang pada lagi giliran yang nggak WFH, ini pada pulang semua. Sore, pas banget sore nih. Makanya rame di sini, macet. Kita nikmatin aja perjalanannya, gengs. Dan ini AC-nya tuh dingin banget, gengs. Khasnya Toyota ya, Toyota Innova, Toyota Fortuner. Itu tuh salah satunya AC yang dingin. Padahal ini cuma segini loh. Set suhunya cuma segini loh. Tuh. Cuma dikit. Tapi dingin banget, gengs. Sampai dingin banget lah pokoknya. Sampai kaku tangan saya. Ini enaknya lagi nih mobil ini ya. Itu tuh AC-nya yang dingin itu, gengs. Khasnya ya, Innova, Fortuner tuh khasnya AC-nya tuh dingin. Dingin banget, mantap. Disiap-siapin ya pakaian hangat ya kalau naik mobil ini. Gitu sambil menikmati jalan, menikmati macet gitu ya kalau di perkotaan. Oke, gengs, ini saya sudah hampir dekat rumah ya. Jadi tadi nggak sempat bikin video karena macet banget, gengs, di Jalan Gatot Subroto sampai Cawang tuh macet banget karena efek arus pulang kerja ya. Sekarang baru sempat karena lalu lintasnya agak lengang ya, gengs ya. Paling itu, gengs, yang saya suka dari mobil ini kelebihannya itu ya nyaman ya. Dia suspensinya dia empuk tapi juga nggak ajulut-ajulutan, dewasa dia suspensinya, jadi pas bantingannya. Terus juga dari segi tarikannya juga mulus gitu ya. Nah, memang bukan tipe mobil yang bertenaga ini ya, bukan tipe mobil yang agak bertenaga, tapi dia nyaman, cukup nyaman ya untuk keluarga ya, untuk mencari kenyamanan ini nyaman. Terus juga AC-nya dingin ya, Jakarta panas, terus juga sering macet, dan ini AC-nya dingin ya, jadi sangat-sangat membuat nyaman penumpang di dalam ya, terutama untuk bawa keluarga ya, karena ini mobil keluarga. Dan juga dia chassisnya leather frame itu teman-teman. Dan ground clearance-nya juga agak tinggi, jadi dia lebih kuat dan lebih fleksibel untuk ke segala medan. Misal ada jalan rusak, banjir ringan gitu ya, dia sangat sanggup melaluinya gitu, teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa teman-teman like, comment, dan subscribe di channel saya apabila teman-teman belum, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.